Sobat Adiaksa, bertemu lagi kita di Tanya Jaksa, yaitu podcastnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Ya, masih bersama saya Nurul Fitriani, dan perlu kami informasikan yang ada di sini sudah melewati proses cek kesehatan dan juga kami semua sudah divaksin. Jadi pemakai masker untuk saat ini bisa dilepas selama 15 menit. Untuk itu telah hadir di studio kami, di studio podcast kita kali ini, yaitu tamu kita dari Kejaksaan Agung, yaitu Bapak Dr. Ketut Sumedana SHMH. Beliau adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Ya, benar. Baik, nah selamat datang Bapak. Oke, selamat datang, salam sehat semuanya. Amin, semoga sehat Pak. Bapak sehat? Sehat dong. Baik, nah ini kita sangat bersyukur di Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Barat dikunjungi oleh Jaksa Agung. Nah, ini tujuan kedatangan boleh tahu Bapak? Jadi Pak Jaksa Agung itu sudah menjadwalkan sebenarnya kunjungannya beliau ke beberapa daerah. Ya. Cuma yang beruntung itu adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Luar biasa, kita merasa beruntung ya. Beruntung dong. Iya. Kan jarang-jarang beliau tuh sampai turun gitu kemana kan dengan kesibukannya beliau ini jadi, bisa sempat jadi ada datang. Apa gitu loh. Ya, ternyata setelah kita kunjungi selama 2 hari ini luar biasa. Kalimantan Barat ini sangat luar biasa. Terutama kita ke Mempawai. Aku pikir di sana tempatnya terpencil kayak gitu ya, tapi faktanya wow, semua ada di sana. Jadi kita sangat puas dengan International kondisi, Port juga di sana ya Pak ya. Kita sangat puas dengan kondisi Kejaksaan Negeri Mempawah. Itu sangat luar biasa, walaupun kantor belum representatif ya, menurut kacamata kita orang di Jakarta gitu ya. Tetapi secara SDM cukup bagus. SDM, pengelolaan barang bukti dan sebagainya, semua bidang-bidang kita lakukan pemeriksaan dan cukup bagus. Gitu. Terus kemudian yang paling bagus tadi malam kita mengikuti video mapping yang sudah mendapatkan rekor muri, wah luar biasa. Dan baru pertama kali kita ketemukan di Indonesia ini. Bahkan Pak Jaksa Agung sendiri merintahkan saya, cuma kira-kira kalau di Jaksa Agung bikin seperti ini gimana? Saya pikirkan Pak. Tapi belum bisa dapat muri ya, soalnya kita udah dapat duluan. Duluan. itu yang bikin saya kaget gitu loh. Kalimantan loh kan jauh. Iya, makanya. Itu kalau di Jawa sih biasa-biasa aja, tapi yang ya mudah-mudahan ini menjadi situ ditiru nanti teman-teman kita yang ada di daerah lain. Baik, luar biasa. Catatan pentingnya kedatangan beliau ini apa Pak, kalau kita boleh tahu? Oke, begini, tadi baiknya tuh apa gitu loh. Ini kan silaturahmi antara pimpinan dengan anak buah, antara bapak dengan anak. Nah, tentu banyak petuah yang diberikan oleh beliau, banyak petunjuk, banyak perintah-perintah yang sebelumnya memang tidak bisa laksanakan, mungkin sekarang dengan kehadiran beliau ini ya bisa memotivasi, bisa menginspirasi, bisa memicu. Itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama apa masalah integritas, masalah kinerja, citra kejaksaan, bagaimana cara kita membangun citra kejaksaan ini semakin baik dan semakin positif seperti itu. Baik, nah memang dari Jaksa Agung sendiri ya, ini reformasi birokrasinya luar biasa Pak ya. Ada Pak Jambidum juga loh. Iya. Pak Jambidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Tadi pagi kita melakukan RJ langsung, disaksikan langsung Pak Jaksa Agung. Itu hal yang spesial. Tidak semua kejaksaan bisa menyelenggarakan hal seperti itu. Luar biasa. Itu 2 pejabat pimpinan kejaksaan, teras kejaksaan. Bayangin, itu Pak Masudi, Kajati Kalimantan Barat itu ketiban pulung namanya itu. Itu loh. Luar biasa. Iya, termasuk rekan-rekan yang ada di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, menyaksikan langsung. Ya, ini semoga juga bisa jadi ketok tular bagi daerah-daerah yang lain seperti itu. Baik. Pak Ketut, jadi gini, kedatangan beliau luar biasa ya, dan kami telah berhasil. Nah, ini kan kalau kita bicara soal reformasi birokrasi, ini kan bagian benar Pak Masudi memang sangat getol ya, inovasinya dan sebagainya. Nah, itu asalnya dari pusat juga ya, Jaksa Agung ya, reformasi birokrasi. Nah, kalau saya lihat teori organisasi itu, kalau yang namanya perubahan 180 derajat itu biasanya lead to failure ya. Tapi ternyata tidak. Nah, kunci keberhasilan dari reformasi kejaksaan ini cepat Pak. Cepat ya. Itu apa Pak? Jadi begini, di kita ini ada yang namanya reformasi birokrasi yang dimana dilakukan oleh teman-teman Menpar RB dengan membangun zona integritas pertama, kemudian mendapatkan WBK sekarang di sini diharapkan ke depannya bisa mendapatkan WBBM. Kuncinya apa? Meningkatkan pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik itu? Satu, bisa mengakses informasi, bisa mengakses data dan sebagainya lah. Bagaimana publik ini kita manjakan dia, kita berikan dia keleluasaan
untuk mengetahui apa sih yang ada di kejaksaan. Hak-hak mereka misalnya kalau misalnya mereka melapor, mereka merasa jadi korban atau sebagai pelaku, hak-hak mereka bisa kita penuhi dengan informasi tadi. Baik. Nah, bicara soal keadilan, jadi masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dan sebagainya, Pak ya. Tapi tidak semua komponen di masyarakat itu memiliki kemampuan pemahaman tentang hukum. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kejaksaan bagi-bagi informasi, misalnya ada yang bilang, kok jadi begini? Ya, begini. Ada. Nah, ini bagaimana antisipasi kejaksaan? Ada. Kita ini punya namanya rumah restoratif. Baik. Itu bikinan terbaru dari Pak Jaksa Agung. Ya, diharapkan semua kepala kejaksaan negeri punya satu rumah restoratif. Itu rumah informasi kepada masyarakat ketika mereka mengalami satu permasalahan. Untuk memecahkan suatu permasalahan, untuk memediasi, untuk memberikan edukasi, sharing knowledge. Dan kalau bisa program pemerintah pun bisa dibuat dalam rumah restoratif tadi. Apa kurangnya kejaksaan? Kita kepingin jaksa itu hadir di tengah-tengah masyarakat, Mbak. Itu loh. Nah, tapi kan perubahannya 180 derajat ya Pak ya. Saya pernah berbicara dengan Pak Untung juga ya. Nah, beliau itu jelas jaksa itu dulu dilayani, sekarang melayani. Iya, betul. 180 Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau Bapak lihat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, itu sangat open, mulai dari gedungnya memang untuk masyarakat, ada kafe di depan dan sebagainya. Pendapat Bapak gimana? Sangat luar biasa. Meskipun saya lihat ada beberapa kejaksaan tinggi memang sudah hampir samalah dengan di sini, bahkan mungkin ada yang lebih, kayak di Bali sudah dapat PBBM. Kebetulan saya dulu wakil kepala kejaksaannya. Mudah-mudahan di sini juga sama gitu loh. Maka dari itu apa yang saya dapatkan di tempat lain, kita melakukan studi tiru, naikkan kualitasnya, ya kan? Nah, yang paling terpenting itu apa? Konsistensi kita. Gitu loh. Baik, konsistensi dalam melayani. Oh iya dong. Karena yang paling terpenting dalam RB itu adalah bagaimana pelayanan masyarakat itu selalu ditingkatkan. Baik. Dari hari ke hari, day to day. Baik. Kedekatan masyarakat kepada kejaksaan apakah akan mempengaruhi fairness-nya kejaksaan? Exactly. Iya dong. Kenapa? Karena dengan adanya tadi kepercayaan tadi, otomatis jaksa di masyarakat itu citranya semakin baik, semakin bagus, semakin diterima. Program-program kita semakin juga diterima. Karena selama ini image jaksa itu kan, wah penuntut umum memenjarakan orang. Kalau ketemu jaksa berarti gini, saya dihukum berapa tahun ya? Pangkatnya kayak begini kan? Oh itu dulu. Sekarang enggak, Mbak. Sekarang itu programnya Pak Jaksa Agung itu bagaimana melayani masyarakat, memberikan informasi seluas-luasnya, mengedukasi hukum, sehingga apa yang terjadi? Jauhi hukuman. Itu loh. Jauhi hukuman maksudnya gimana? Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, itu loh tagline-nya kayak gitu. Kamu harus kenal hukum gitu loh, sehingga kamu bisa menjauh dari hukuman gitu loh. Itu juga konsep restoratif justice gitu, Pak? Ya, salah satunya lah. Salah gitu satunya, restoratif justice itu suatu hal yang berbeda. Ini suatu proses hukum yang bagaimana mereka itu tidak dapat penghukuman, tapi diberikan dispensasi penghukuman karena ada pemaaf dari korban. Itu bisa adil gitu, Pak? Kuncinya korban gitu. Tapi ada keadilan tidak di situ? Oh iya dong. Kalau kita sudah menerapkan itu, Mbak, ya, resistensi di dalam masyarakat tidak akan terjadi. Sehingga tidak terjadi ada balas membalas, Mbak. Itu yang kedua, jaksa ini menghadirkan tengah-tengah masyarakat keadilan semakin dekat. Jadi kalau mbaknya sidang jadi saksi atau jadi korban ya, kalau dulunya di desa, Mbak, ya, datang ke pengadilan tuh jauh, Mbak, biayanya besar gitu loh. Nah, jangan sampai nanti ada anggapan masyarakat dalam tanda kutip hilangnya ayam yang habisnya kambing. Itu nggak mau kita lakukan itu sekarang. Itu loh. Nah, kalau sekarang kita hadirkan tengah-tengah masyarakat, loh, jangan semua perkara dibawa pengadilan, ultimate remedium. Jadi penghukuman itu adalah hal yang terakhir dari suatu penegakan hukum. Baik. Nah, Pak, ini kan masyarakat kalau kita bicara soal restoratif justice, saya pernah interview ya. Nah, wah, enak lah kalau gitu pelakunya nggak dihukum. Tidak semua dong. Ada syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus. Nah, ini informasi kepada masyarakat nih, kejaksaan ada syarat-syarat khusus. Jadi begini. Jadi satu perkaranya adalah relatif kecil, tidak menimbulkan resisten yang begitu luas, ya kan? Hanya terhadap korban. Ya, gimana restoratif justice itu? Restore itu adalah merehabilitasi korban. Korban mau direhabilitasi, mau memberikan maaf, terutama korban dulu. Ketika
baru dilakukan satu perdamaian. Yang kedua, orang ini tidak berkali-kali melakukan tindak pidana, baru sekali. Jadi jangan diulang Pak ya, nanti dimaafin dan juga, kita juga lakukan mapping, apakah orang ini punya tadi ya, ada jahat gitu loh kan, ada latar belakangnya seperti apa, dia melakukannya kayak tadi ini, dia karena apa namanya? Tadi RJ Pak ya? RJ ya. Kayak tadi Pak? ini kita dapatkan di sini ya, karena untuk persalinan istrinya sedang hamil, ya, ngambil HP. Nah ini untuk pakai biaya persalinan kayak gitu. Yang gini-gini yang kan perlu kita berikan ruang untuk diberikan maaf gitu loh. Jadi penegak hukum itu yang bijak dan fleksibel cara berpikirnya. Tidak semua larinya ke penghukuman Mbak gitu loh. Jadi RJ itu bisa memberikan efek jerah nggak Pak? Tadi kan Bapak bicara soal korban restoran. Saya yakin begini, efek jerah itu kan tadi, kalau Anda melakukan lagi tindak pidana, Anda pasti dukung. Berarti nggak bisa RJ lagi? Nggak ada lagi, cuma sekali Mbak pemaafnya gitu loh. No way RJ untuk yang melakukan orang yang berkali-kali yang berniat jahat. Gitu loh. Baik, luar biasa. Nah kembali lagi Pak mengenai kunjungan kan. Kunjungan ya, oke. Kira-kira apa sih yang masih harus? Tadi kan ya oke lah kita senang ya kita udah tapi pasti masih ada beberapa aspek yang masih bisa kita kembangkan dengan lebih baik. Pasti dong. Bisa melayani pasti masyarakat dong. Pasti. Poin-poinnya Bapak. Kalau saya begini, saya tidak dalam kapasitas menilai ya, tetapi saya dorong ini ke depan karena dia masih WBPK. Mudah-mudahan tahun depan bisa jadi WBBM. Amin. Kenapa? Kalau dia dapat WBBM, Mbak, insentif pegawai ini akan semakin besar. Besok akhir tahun mereka dapat insentif. Maka dari itu WBBM tidak dibebankan kepada kepala saja, tidak hanya Pak Kejati saja, para asisten, tapi semua pegawai harus merubah perilaku, menjaga performa, menurut Pak Ketut menjaga sendiri, integritas. Kita berkesempatan tidak maksudnya Bapak udah datang ke sini ya, kita layak nggak? Kalau saya sih lihat layak, sangat layak, bahkan menurut saya. Tapi cara penyampaiannya harus pas. Karena tidak cukup dengan performa bagus ya, dengan hanya dilihat saja. Tapi yang tadi saya bilang, bagaimana membuat RKL-nya, bagaimana membuat satu perubahan bisa disampaikan kepada masyarakat. Maka saya bilang, kalau Kapus Penkom ini Bu, Mbak ya, bagaimana mempublikasi semua kinerja sehingga masyarakat tahu bahwa kita itu bekerja. Baik, luar biasa. Gitu. Ini yang kalau menurut saya sih ini yang belum dilakukan oleh teman-teman di daerah. Gitu. Saya lihat kemarin ada 2,7 triliun penyelamatan dari Kejaksaan Negeri Kalimantan Barat. Itu sudah berapa minggu Mbak baru dipublikasi, basi dong. Ya kan, jadi yang kita gini ini nggak boleh terjadi. Publikasi gitu. Sharing kepada masyarakat baik. Kalau Mbaknya cantik, diam di rumah aja. Orang nggak tahu Mbaknya cantik. Harus ada yang melihat dong. Satu, ya kan. Kalau Mbaknya cerdas, pintar, Anda ada yang tahu Anda itu cerdas. Kalau Anda tidak pernah mengeksplor kecerdasan Anda di luar. Begitu juga pengadilan Kejaksaan Tinggi ya Pak ya. Iya, zamannya bukan ria itu Mbak sekarang, tapi semua orang harus mendekati ke hal seperti itu. Yang penting citra positif yang penting. Baik. Nah, Pak, kita ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selalu berinovasi ya, Pak. Baik. Nah, kalau seandainya Bapak misalnya di sini nih, jadi kepalanya nih, misalnya. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Misalnya. Amin. Doakan ya. Amin. Nah, itu apa lagi sih yang ingin Bapak, inovasi apa yang ingin dilakukan lagi sehubungan dengan birokrasi reformasi? Begini Mbak, karena saya belum di sini, saya tidak mau memberikan jawaban yang berandai-andai. Baik. Ya kan? Tentu kalau saya dimanapun saya, inovasi itu selalu ada. Jadi manusia itu tidak boleh stuck. Kita harus selalu beradaptasi dengan suatu keadaan. Ke depan itu seperti apa? Pasti kita harus mengikuti. Dan bukan hanya beradaptasi, berarti kita harus agile, cepat dalam suatu pelayanan, akurat dalam memberikan data, dan akuntabel. Sumbernya dari situ ya Pak Iya dong. Inovasinya dari situ ya. Iya dong. Baik. Nah Bapak sudah ke video mapping ya tadi malam ya? Udah. Oke, nah itu terbuka untuk masyarakat loh Pak. Ya, luar biasa. Nah, berarti ada jadi kejaksaan membuka diri ya Pak? Itu sarana promosi. Sarana promosi. Baik. Kalau promosinya nggak bagus ya susah juga jualannya. Efeknya kira-kira dengan adanya video mapping di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat itu kedepannya seperti apa Pak? Saya yakin dengan adanya video mapping kemarin ya, itu akan menjadi sarana pemasaran yang sangat bukan ideal lagi, luar biasa menurut saya. Itu UMKM juga terlibat loh Pak di situ. Oh iya, nanti mungkin berbayar nanti ke depannya, bukan hanya untuk kepentingan kejaksaan yang harus ditahu oleh masyarakat, itu bisa berbayar itu loh. Nah kalau itu sudah berbayar, PNBP kita juga semakin bagus. Luar biasa. Jadi kejaksaan itu kalau saya perhatikan tidak hanya dihukum,
dia juga mulai masuk ke sekolah. Oh iya dong, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, jaksa masuk pesantren, jaksa masuk pasar, apalagi ayo, apalagi. Jaksa UMKM. Oh iya dong, jaksa masuk podcast kan sekarang ini kan. Oh iya kayak gini ya, kayak gini ya Pak ya. Iya dong. Baik. Kita harus corongnya kejaksaan terus mana-mana. Jadi fungsi kejaksaan tuh sekarang tidak jadi Ansih penegak hukum. Ya, enggak seperti dong. itu gitu. Enggak dong. Enggak ya Pak ya. Jadi kejaksaan itu berada satu kakinya ada di penegakan hukum, ya. Satu kakinya ada di pemerintah. Artinya apa? Di samping kita melakukan penegakan hukum secara baik dan benar, juga menyampaikan program-program pemerintah ke masyarakat. Luar biasa Pak Ketut, terima kasih. Oh iya dong, makasih ya. Kapan main lagi ya Pak ya. Oh ya, amin. Mudah-mudahan di sini keluar SK-nya terus ya. Seperti harapannya dia ini, Pak Nurul. Baik, terima kasih sekali Pak Ketut. Saya tutup sebentar ya. Baiklah Sobat Adiaksa, kita berada di penghujung acara Tanya Jaksa dan pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketut. Terima kasih juga saya telah diundang, saya juga happy loh diundang. Jadi orang tahu saya di Kalimantan Barat bahwa Kapuspenkumnya ganteng gitu loh. Bener, harus tahu Pak, harus diekspos gitu kan. Kata anak buah saya sih gitu loh. Aku nggak tahu yang lainnya. Anak buah Bapak ya? Ya anak buah saya ngomongnya kayak gitu. Baik, demikianlah kita tadi berbincang-bincang dengan Bapak Ketut Sumedana yang sangat fun orangnya. Semoga kita bertemu lagi di Tanya Jaksa berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Adiaksa Khatulistiwa 82. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube Adiaksa Khatulistiwa 82.